Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Model Pembelajaran. Definisi model pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Joyce. Di sini Joyce mengemukakan bahwa model pembelajaran diartikan sebagai suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun pembelajaran dalam tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya yang meliputi buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain sebagainya. Joyce juga menyatakan bahwa setiap model pembelajaran itu mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. Yang kedua yaitu menurut Sukamto. Sukamto mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah rangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Yang ketiga yaitu menurut Trianto. Model pembelajaran menurut Trianto diartikan sebagai proses mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya yang meliputi tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, serta pengelolaan dalam kelas. Yang terakhir yaitu menurut Arendt. Di sini Arendt memilih istilah model pembelajaran didasarkan pada dua alasan penting. Yang pertama yaitu istilah model memiliki makna yang lebih luas daripada pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Yang kedua yaitu model dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah rancangan kegiatan belajar agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan urutan yang jelas. Fungsi model pembelajaran. Secara khusus, model pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu membantu guru menciptakan perubahan perilaku pada peserta didik. Yang kedua, membantu guru dalam menentukan cara dan sarana untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran. Maksudnya di sini, ketika seorang pendidik itu menetapkan untuk menggunakan model pembelajaran tertentu, secara otomatis pendidik tersebut harus menentukan cara dan sarana agar tercipta lingkungan seperti yang dikehendaki dalam model pembelajaran tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu membantu menciptakan interaksi antara guru dan peserta didik yang diinginkan selama proses pembelajaran berlangsung. Sini dengan adanya model pembelajaran, seorang pendidik dapat mempunyai pedoman untuk berinteraksi dengan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, cara mengkomunikasikan informasi atau dengan cara menanggapi pertanyaan-pertanyaan atau jawaban dari peserta didik. Fungsi yang keempat yaitu memberikan bahan prosedur untuk mengembangkan materi dan sumber belajar yang menarik serta efektif. Dan yang terakhir yaitu merangsang pengembangan inovasi pendidikan atau pembelajaran baru. Di sini maksudnya misalnya saja dalam memahami dan menerapkan model-model pembelajaran mungkin menemui beberapa kendala. Dan jika kendala-kendala tersebut dicarikan solusinya, maka akan memunculkan ide atau model atau strategi pembelajaran baru. Nah, inilah yang disebut dengan inovasi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Syarifah Naziha, yaitu macam-macam model pembelajaran. Macam-macam model pembelajaran yang pertama adalah
model pembelajaran konstekstual atau bisa disebut contextual teaching and learning. Apa itu model pembelajaran kontekstual? Model pembelajaran konstekstual merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan untuk membantu siswa memahami materi ajar. Yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif. Adapun model pembelajaran kooperatif itu ada dua. Yang pertama adalah model student teams assignment division. Apa yang dimaksud itu? Yaitu model ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins. Dalam metode ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4 orang. Yang kedua adalah model jigsaw. Model jigsaw ini dikembangkan dan diuji coba oleh Elif Arson dan teman-temannya di Universitas. Model jigsaw ini adalah sebuah model belajar kooperatif yang menitikberatkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk kecil. Yang ketiga adalah investigasi kelompok. Investigasi kelompok adalah strategi belajar kooperatif dikembangkan oleh Salomo dan Yelse Harapan di Universitas Tel Aviv, Israel. Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Investigation dapat dipakai guru untuk mengembangkan keaktifan seorang siswa. Yang selanjutnya yaitu adalah metode pembelajaran berbasis masalah atau bisa disebut dengan PBM. Pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konferensi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru, dan kompleksitas yang ada. Selanjutnya adalah model pembelajaran problem based instruction atau bisa disebut dengan PBI. Apa itu model pembelajaran problem based instruction PBI? Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan suatu negara. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran berbasis komputer. Pemanfaatan komputer dalam bidang pendidikan khususnya dalam pembelajaran sebenarnya merupakan mata rantai dari sejarah teknologi pembelajaran. Sejarah pembelajaran berbasis komputer dimulai dari munculnya ide-ide untuk menciptakan perangkat teknologi terapan yang memungkinkan seseorang melakukan proses belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah model pakem atau bisa disebut dengan partisipasi aktif, kreatif, dan menyenangkan. Pakem merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran berbasis web e-learning. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semula pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet dan selama proses belajar dirasakan terjadi oleh siswa bisa mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran tematik. Apa itu model pembelajaran tematik? Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa.